Anda kembali di Metro Siang pemirsa, dan saatnya kami hadirkan informasi yang viral di media sosial dan dalam segmen khas Metro Siang yakni Kilas Siang. Di media sosial, pemirsa mungkin Anda juga sudah melihat sedang viral ada seseorang yang membeli sepatu impor seharga 10 juta rupiah namun dikenai bea masuk senilai 31 juta rupiah. Unggahan tersebut viral di media sosial dan pihak Bea Cukai sudah memberikan penjelasan mengapa bea masuk yang dikenakan menjadi 31 juta rupiah. Menurut Bea Cukai ada ketidaksesuaian mengenai nilai pabean produk yang diinput oleh perusahaan jasa kiriman terkait. Atas ketidaksesuaian inilah akhirnya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sekitar 24 juta rupiah. Setelah ditambah dengan bea masuk dan PPN jumlahnya menjadi 30-an juta rupiah. Terkait dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda, Bea Cukai menyarankan agar pemilik barang berkonsultasi dengan perusahaan jasa pengiriman terkait sebagai kuasa impor dari pemilik barang tersebut. Kalau melihat dari total yang dikenakan dari bea cukai atau bea masuk tersebut, yang terbesar adalah sanksi administrasinya ini mencapai 24,7 juta rupiah. Memang semangatnya kalau sanksi itu supaya membuat efek jera ya, jadi tidak ada kebohongan yang dilakukan dalam penginputan. Nah masalahnya, meskipun ini sudah sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2019 pasal 6, ternyata salah input ini bukan dilakukan oleh pembelinya, melainkan oleh PJT atau perusahaan jasa titipan, yang seharusnya diinputnya $500 menjadi $35. Nah kalau yang salah input PJT tapi kok yang dikenakan beban biaya masuk pembelinya, itu yang menjadi masalah. Semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi semua ya. Jadi kalau ada yang menginginkan untuk membeli barang dari luar negeri dengan menggunakan jasa PJT, tidak lagi shock melihat harga biaya masuk yang harus dibayar. Nah kemudian ini yang juga mungkin membuat shock, namun bagi para emak-emak ini adalah kenaikan harga bawang merah pemirsa. Pasca Hari Raya Idul Fitri, harga bawang merah tembus Rp70.000. Harga ini naik 2 kali lipat di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain bawang merah, hal yang sama juga terjadi pada harga bawang putih yang naik dari harga awal Rp38.000 kini menjadi Rp48.000 per kilogram. Kenaikan komoditi bawang merah dan bawang putih ini akibat pasokan yang berkurang dari para petani. Pedagang pun memperkirakan harga bawang akan terus mengalami kenaikan harga seiring dengan pasokan yang terbatas, namun permintaan konsumen yang tinggi. Dan ternyata pemirsa di Jakarta juga para emak-emak ini mengamuk. Saya yakin bukan hanya emak-emak, tapi juga para pengusaha restoran dan juga warung. Kenapa? Karena menurut mereka tidak ada olahan masakan khas Indonesia yang tidak menggunakan bawang merah, tidak ada substitusinya. Dan ini dinyatakan oleh Bappenas bahwa terutama disebabkan oleh banjir yang menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah. Ya kita lihat semoga berhasil dikendalikan harga bawang merah ini, karena ya betul sekali tidak ada makanan Indonesia yang tidak menggunakan bawang merah, tidak lengkap rasanya. Nah kita akan membawa Anda, mengajak Anda untuk melihat bagaimana langit di Wonosobo sekarang. Di sana ada ribuan lampion yang menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah sebagai tanda penutup dari masa libur Lebaran. Dan inilah kemeriahan penerbangan ribuan lampion di lapangan desa Wringin Anom, Kecamatan Kretek, Wonosobo. Pesta lampion ini tidak hanya menarik antusiasme warga setempat, namun juga warga dari luar Wonosobo. Sebelum menerbangkan lampion, tidak sedikit warga yang lebih dulu menyampaikan harapannya, di mana mereka berharap doa-doa yang disebutkan bersama lampion bisa terbang tinggi dan terkabul. Para pengunjung pun berharap acara ini bisa dilaksanakan rutin, sebab penerbangan lampion ini bisa menjadi salah satu pilihan tontonan pada saat libur Lebaran. Penerbangan lampion ini merupakan agenda perdana yang digagas oleh pemuda desa setempat. Untuk memperindah, mempercantik langit di malam 2024. Ada dua hal yang dipikirkan menurut saya pemirsa. Yang pertama adalah hunian hotel, yang banyak yang mengeluhkan mereka kehabisan hotel atau penginapan karena saking banyaknya warga yang ingin melihat pesta lampion ini. Yang kedua ini terkait dengan sampah dari lampion-lampion ini yang harus dipikirkan kemana mereka akan berlabuh. Jangan sampai malah justru menjadi sampah yang akan merusak lingkungan. Itulah tadi, kita akan lihat tahun depan apakah ada lagi festival lampion yang diselenggarakan di Wonosobo.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.